Mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aidan Mehtairitama. Saya Novel Ramadhani. Saya Herianto Rizal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tema dari game kelompok kami yaitu Flying Again Bacterian. Game ini sama seperti game Flying Bird. Kami mengambil tema ini karena terinspirasi dari COVID-19 kemarin, yaitu seorang dokter yang menaiki suntikan menghindari bakteri untuk sampai ke tujuan atau finish yang dimana kalau dokter ini terkena bakteri dia akan game over atau mati. Kalau dia mendapatkan checkpoint dia akan respon kembali ke tempat titik dia mati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aidan. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan di bagian sample sense. Terdapat yaitu yang namanya Global Like 2D, yaitu meliputi transform dan Like 2D. Selanjutnya Game Manager yang meliputi main kamera. Di dalam main kamera ini terdapat yang namanya kamera, audio listener, dan universal edition camera. Dan selanjutnya player. Player juga meliputi player sprite. Di player ini kita membutuhkan yaitu Blackbody 2D, player script, dan box collider 2D. Sedangkan di player sprite kita membutuhkan sprite renderer. Selanjutnya yaitu background. Background yaitu merupakan latar belakang dari game tersebut, yaitu meliputi latar belakang yang berwarna hijau tersebut. Selanjutnya spawn point, meliputi mesh renderer dan quad. Di border terdapat beberapa komponen yaitu top border, button board, dan side bottom. Yaitu di mana border tersebut sama-sama harus menggunakan box collider 2D. Selanjutnya event system, yaitu kita membutuhkan transport, event system, input system UI input modern. Kemudian Canva membutuhkan Canva scaler, UI info script, dan atur sense. Di dalam Canva tersebut terdapat yang namanya info darah dan info game over. Info darah, info darah yaitu meliputi face, color, softness, delete, outline, color, thickness, underline, undertype, color, yaitu fungsinya yaitu untuk memperlihatkan bar darah dari player kita. Selanjutnya info game over, yaitu ketika kita yaitu player mengenai objek musuh akan terjadi game over. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Andre. Saya akan menjelaskan yaitu aset. Aset di sini ada dibagi menjadi tiga. Ada prefab. Prefab itu yaitu musuh. Script yaitu codingan dan spreads yaitu player yang kita gunakan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan lanjutkan. Di sini ada codingan player. Nah, di sini player itu membutuhkan suatu public float, player speed, private body, private vector, private game manager, public float. Nah, ini kegunaannya untuk menggerakkan suatu player, yang mana player akan bergerak di bagian atas atau bawah. Di bagian atur skins. Nah, di sini adalah load skins yang dimana eh, bentuk di mana bentuk suatu codingan eh, keseluruhan. Terus looping background ini untuk kecepatan pergerakan latar belakang untuk player. Public rendering background rendering ini untuk materi latar belakang.
Oke, yang terus saya lanjutkan ke point manager. Point manager ini untuk player melewati obstacle itu eh, enemy yang bisa dilewatkan itu akan berbentuk poin. Di sini ada WinInfo. WinInfo ini untuk teks yang dimana teks untuk restart, game over, atau sebagainya untuk mengulang pada permainan. Di sini ada poin-poin teks. Poin teks ini adalah skor-skor yang bergerak sesuai ketentuan yang ada. Oke. Di bagian game over ini untuk memunculkan suatu kekalahan pada player di saat player menabrak pada musuh. Di sini codingan obstacle. Obstacle ini eh, obstacle ini yang dimana pada rintangan player. Nah, di sini untuk membentuk eh, seperti membentuk kayak game Flying Bird. Oke, di sini saya akan dilanjutkan oleh Andre untuk menjelaskan suatu PPT tersebut. Dan di sini ini PPT-nya dari kelompok kami yang bertema Fly Against Bacteria yang dibuat oleh Nopal, Aidan, Eri, Andre, Bima. Pendahuluannya, pemrograman game adalah proses pembuatan aplikasi interaktif dengan menggunakan bahasa pemrograman dan alat pengembangan khusus. Laporan ini membahas dasar-dasar pengembangan game, tools dan bahasa program. Alat yang digunakan Unity, Unreal Engine, Visual Studio. Tahap pembuatan, tahap pembuatannya, 1. Perencanaan konsep dan desain map karakter utama dan musuh. Inilah contohnya. 2. Pemrograman menulis kode logika dan mengatik mekanika permainan. Ini contohnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Script karakter utama, scan, point manager, point musuh, obstacle, dan finish. Dan inilah PPT dari kelompok kami. Dan saya akan kembalikan kepada Aidan Meta. Baiklah, demikian dari hasil review tugas kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.